Ya, kamu lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Anda hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Pada makan belum? Lagi, Bu. Udah, Bu. Oke, hari ini kita bakal masuk materi baru. Nah, sebelumnya jangan lupa isi absen di grup ya. Di grup mana, Bu? Grup kelas. Oh, grup yang WA, Bu. Iya. Oke. Nah, sebelum mulai mari kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita bakal masuk materi baru, yaitu tentang transformasi geometri. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, pernah nggak Ananda melihat bayangan dari cermin? Pernah bercermin nggak? Hari, Bu. Tiap hari. Pernah, Bu. Hari ya. Oke. Bu. Kalau melihat bayangan di air pernah nggak? Pernah, Bu. Tiap hari, Bu, di WC, Bu. Oke. Kalau melihat benda yang berpindah, Belum. siapa yang belum tuh? Melihat mobil, Saya, Bu. melihat motor. Motor kan biasa jalan di keluar. Iya, lagi corona ya. Kami nolak, Bu. Kami nolak. Oke. Kalau meniup balon pernah nggak? Nah, Nah, pompa, Bu. kalau memikirkan gimana sih terjadinya siang dan malam pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Nah, Bu. Nah, Bu, bentar. Lagi mikirin tugas, Bu. Lagi mikirin oke. Setidaknya ada lah ya, kok bisa sih terjadi siang dan malam, pasti ada kan pemikiran kayak gitu. Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ternyata semua kejadian yang disebutkan tadi itu merupakan bagian dari transformasi sebuah benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi transformasi geometri. Nah, sebelum masuk materi, yuk kita pahami dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah Ananda mempelajari materi pada hari ini, diharapkan dapat memahami kejadian-kejadian di dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konsep transformasi geometri. Kemudian memahami bagaimana proses transformasi itu terjadi pada bidang koordinat dengan menggunakan matriks. Nah, yuk kita masuk ke materi, yaitu pertama kita bahas tentang pengertian transformasi. Nah, ternyata pengertian transformasi itu adalah pemetaan setiap objek geometri, baik itu titik, garis, maupun bidang datar, pada suatu bidang kebangun geometri lain pada bidang yang sama. Nah, ini misalkan ya, ada suatu objek geometri nih, dia berada di titik P dengan koordinat X, Y. Kemudian ditransformasikan oleh T, maka bayangan dari titik P itu akan menjadi P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, sampai sini paham nggak apa pengertian transformasi? Paham. Insyaallah, Bu. Insyaallah. Paham ya? Nah, lanjut ke jenis-jenis transformasi. Nah, jenis-jenis transformasi yang pertama itu ada translasi atau pergeseran. Nah, yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Nah, dari keempat jenis transformasi ini, pada materi kali ini kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Nah,
Yuk kita masuk. Pertama, pengertian translasi. Translasi itu adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jadi translasi ini perpindahan atau pergeseran titik. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat ilustrasi berikut. Nih, di sini ada Pak Anton, merupakan seorang yang gemar lari sore. Biasanya Pak Anton berlari dari titik P sejauh A dan kemudian berlari lagi sejauh B. Titik terakhir Pak Anton berlari merupakan bayangan dari translasi titik awal P. Nah, ini ilustrasinya. Nih, ini Pak Anton, dia berada di titik P dengan koordinat X, Y. Kemudian Pak Anton lari sejauh A, kemudian berlari lagi sejauh B. Maka perpindahan Pak Anton dari titik P ke titik yang Pak Anton sekarang itu disebut translasi dengan jaraknya, dengan perpindahannya itu AB, atau dapat kita sebut matrik translasinya itu translasi matriknya adalah AB. Nah, kalau dilihat lagi, dia awalnya nih berada di titik P nih, X, Y, kemudian ditranslasikan oleh TAB. Maka Pak Anton sekarang berada di titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Sehingga untuk X aksennya itu kita dapat dari X ditambah dengan A, dan Y itu didapat dari Y ditambah B. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Nah, paham ya. Berarti kalau di translasi itu matrik dari translasinya ditambah dengan koordinat titiknya. Nih, koordinat titiknya tadi kan si P-nya X, Y, kemudian matrik translasinya AB. Nah, tinggal ditambahin aja dari titik awalnya X, Y menjadi X aksennya jadi X tambah A dan Y-nya jadi Y tambah B. Nah, oke. Nah, kalau dijadikan matriksnya, kan tadi dibilang kalau P itu titiknya X, Y nih kan. Kemudian tadi ditranslasikan oleh T sejauh AB sehingga menjadi P aksen X ditambah A dan Y tambah B, sehingga dapat kita sajikan dengan notation matrik sebagai berikut. Nih, berarti X tambah A ini sebagai X aksennya kan, kemudian Y tambah B sebagai Y aksen. Sehingga kalau dijadikan dalam bentuk matriks, maka akan dapat terbentuk seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B, atau juga kita bisa pisahkan sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, sampai sini paham nggak? Kenapa bisa berubah menjadi matriks ini? Insyaallah paham, Bu. Paham ya? Paham. Oke, kalau nggak paham atau nggak ikut terlalu cepat jelasinnya, bilang ya. Paham. Ini contohnya nih, jika sebuah gelas di atas meja digeser sejauh G, maka setiap titik yang menyusun gelas tersebut akan bergeser sejauh G juga. Nih ada meja, di atas meja ada sebuah gelas. Nah, gelas tersebut digeser sejauh G, maka semua titik yang awalnya gelas itu berada di sini akan berpindah juga ke koordinat yang sekarang, atau bisa kita lihat ilustrasinya di Kartesius sebagai berikut. Nah, ini ada gelas, kemudian digeser sejauh G, maka semua yang awalnya berada di sini berpindahlah dia jadi ke sini. Nah, sejauh G pula semuanya. Nih, awalnya titiknya ada titik P, Q, R, S. Kemudian setelah mengalami translasi maka menjadi P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Dengan P-nya awalnya itu AN, setelah ditranslasikan menjadi DN, kemudian Q-nya dari BN menjadi DN, kemudian dari BM menjadi DM, dan dari titik S-nya AM menjadi S aksen CM. Terlihat kan di sini kalau semua titiknya yang awalnya berada di sini setelah ditranslasikan semuanya juga ikut berpindah menjadi titik-titik baru yang berada di P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Nah,
Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kita masuk contoh soal. Tentukan bayangan titik P dengan koordinat 2,3 oleh translasi T sama dengan 4,3. Nah, tadi kan kita dapat rumusnya nih. Kalau translasi itu rumusnya P titik P nih ada koordinatnya X, Y. Kemudian ditranslasikan oleh AB, maka P aksennya menjadi X tambah A, Y tambah B. Nah, di soal ini yang menjadi X dan Y-nya mana? 2 dan 3. 2, Y 3. X-nya 2, Y-nya 3. Bentar ya. Kemudian yang jadi A dan B-nya mana? 4 dengan 3. 3. A-nya, 4. 4. B-nya. 3. 3. Nah, tinggal masukin ke dalam rumus. Berarti titik P-nya menjadi 2,3 dengan translasi oleh translasi 4,3, maka aksennya akan menjadi 2 ditambah 4 karena X-nya 2 dan A-nya 4, kemudian Y tambah B-nya menjadi 3 tambah 3, sehingga titik P aksennya menjadi 6,6. 2 tambah 4, 6, 3 tambah 3, 6. Nah, maka bayangan dari titik P 2,3 oleh translasi T43 adalah P aksen 6,6. Nah, kalau dibikin ilustrasi dalam konteks jadinya seperti ini. Ya, awalnya titik P itu di 2,3, kemudian ditranslasikan sejauh 4, kemudian digeser lagi sejauh 3. Nah, sehingga titik P sekarang berada di 6,6 dengan transaksi 4,3. Nah, oke, berarti paham untuk yang titik. Kita lanjut contoh berikutnya, yaitu tentang untuk contoh garisnya. Nah, soalnya tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X oleh translasi T sama dengan 0,4. Nah, berarti di sini apa yang kita ketahui? Apa aja yang diketahui di sini? Nah, Yes. A, B-nya, ya benar. Terus apa lagi? Y-nya, Bu. Y-nya, ya garisnya ya. Next, ini titik koordinat titik X, Y-nya ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, karena dia kan garis nih. Berarti kan kita nggak tahu nih berapa koordinat titiknya, maka untuk X dan Y-nya tetap kita bikin X dan Y. Nah, kan tadi rumusnya X, Y apabila ditranslasikan oleh translasi, maka Y aksennya menjadi X tambah A dan Y-nya Y tambah B. Sehingga kalau untuk dijadikan matriks X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB. Karena XY-nya kita nggak tahu, berarti XY-nya tetap dan A-nya tadi 0. Maka kita ganti A-nya 0 dan B-nya 4 menjadi B4. Nah, berarti X-nya sekarang tinggal X, karena X tambah 0 kan X saja. Kemudian Y aksen menjadi Y tambah 4. Nah, maka dari X aksen sama dengan X, maka dapat juga kita sebut X-nya itu sama dengan X aksen kan? Ya nggak? Kalau untuk Y aksennya berarti kan Y aksennya sama dengan Y tambah 4, maka Y-nya berarti Y aksen kurang 4. Nah, tinggal pindah ruas saja. Ya, yang awalnya Y aksen sama dengan Y tambah 4 nih. Untuk mencari Y-nya berarti si 4 ini pindah ruas ke Y aksennya. Jadi Y-nya nilainya Y aksen kurang 4. Nah, setelah kita tahu nih nilai X sama nilai Y-nya berapa, nah tinggal masukin ke persamaan garis yang awal, yang Y sama dengan 2X. Nah, substitusikanlah nilai X-nya yang sama dengan X aksen dan Y-nya sama dengan Y aksen kurang 4 ke persamaan garis Y sama dengan 2X. Nah, nih tinggal masukin Y-nya, tadi kan kita dapat Y aksen kurang 4, maka gantilah nilai Y menjadi Y aksen kurang 4. Kemudian X-nya menjadi X aksen. Sehingga
Y aksen kurang 4 sama dengan 2 dikali X aksen. Dan Y aksen kurang 4 sama dengan 2 kali X aksen berarti 2 X aksen. 4. Maka Y aksennya nilainya 2 X aksen tambah 4. Nah, sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Jadi bayangan garis Y sama dengan 2X. Garis Y sama dengan 2X oleh transaksi T04 adalah Y aksen sama dengan 2X aksen tambah 4 atau Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, oke. Kalau dimasukin ke kartesis dia jadi gini. Nah, ini awalnya garisnya Y sama dengan 2X, kemudian ditransaksikan oleh 04, maka garisnya akan berpindah. Berubah dari sini menjadi ke sini bayangannya. Ini dia Y sama dengan 2X tambah 4 setelah ditranslasikan oleh 04. Nah, oke. Nah, itu berarti materi kita untuk translasi. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Ya, kita ada translasi. Ya. Apa Rik? Translasi. Translasi, bentar ya. Kita tadi bahas translasi. Nah, kalau di translasi, kalau misalnya ada sebuah titik nih, titiknya misalnya A, B, titik A dengan koordinat X, Y, kemudian ditransaksikan oleh transaksi AB, maka bayangan titiknya jadi apa? X tambah Tambah ya X tambah A sama Y tambah B. Nah, pintar ya. X berarti bayangan titiknya jadi X tambah A dan Y tambah B. Iya tambah B. Ya, bentar. Nah, oke, berarti udah paham ya? Atau ada mau ditanyakan lagi nggak tentang translasi nih? Alhamdulillah enggak, Bu. Enggak ya? Ya Allah udah jelas. Harus 100 ya nilai latihannya nanti nih. Insyaallah. Amin. Jangan lupa dan bikin catatannya, latihannya juga, kumpulnya ke Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, Syekh. Apa? Jangan tangannya lupa. Bertahan panjang.